Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Sahal Info. Pada video kali ini, saya ingin sedikit membahas mengenai PKH atau Program Keluarga Harapan. Karena banyak teman-teman yang menanyakan mengenai PKH. Baik teman-teman, sebelum mulai, bagi yang belum sholat, silakan di pause dulu videonya dan sholat dulu ya, karena sholat itu wajib. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel YouTube saya. Baik teman-teman, langsung saja ke pembahasan. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan mengenai PKH. Yang pertama, pengertian PKH. Yang kedua, tujuan PKH. Yang ketiga, sasaran PKH. Yang keempat, hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH. Dan yang kelima adalah besaran bantuan PKH. Baik teman-teman, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian PKH. Jadi PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM PKH. PKH merupakan salah satu program pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Program perlindungan sosial ini dikenal di dunia internasional dengan istilah CCT atau Conditional Cash Transfers. Ya. PKH pertama kali diluncurkan di Indonesia tahun 2007 dan telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat PKH. Itu ya, sedikit mengenai program Keluarga Harapan. Lalu yang kedua, mengenai tujuan PKH. Ada beberapa tujuan PKH yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, yang kedua, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat PKH. Yang ketiga, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Lalu, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Dan yang terakhir adalah mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat PKH. Itu ya, mengenai tujuan dari PKH. Lalu, poin yang selanjutnya mengenai sasaran PKH. Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lalu keluarga tersebut harus memiliki komponen. Perlu teman-teman ketahui, di dalam PKH itu ada 3 komponen, yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Di dalam komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun. Ya. Lalu yang kedua, untuk komponen pendidikan itu terdiri dari anak SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk komponen kesejahteraan sosial itu terdiri dari lanjut usia dan penyandang disabilitas berat. Jadi persyaratan untuk menjadi keluarga penerima manfaat PKH yang pertama itu adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTKS, dan yang kedua harus memiliki salah satu komponen dalam PKH tersebut. Ya, ini yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman. Lalu yang selanjutnya mengenai hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH. Setelah menjadi keluarga penerima manfaat PKH, KPM PKH berhak mendapatkan yang pertama adalah bantuan sosial, of course, tentu saja ya, bantuan sosial PKH. Terus yang kedua adalah pendampingan sosial. Lalu yang ketiga adalah
eh, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Lalu yang terakhir, keluarga penerima manfaat PKH berhak mendapatkan program bantuan komplementer di bidang pangan seperti bantuan sembako, lalu juga ada di bidang kesehatan seperti program Indonesia Sehat, lalu di bidang pendidikan ada program Indonesia Pintar, lalu ada subsidi energi, di bidang ekonomi juga, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai kewajiban keluarga penerima manfaat PKH. Ya, saya menyimpulkannya ada 4. Yang pertama adalah anggota keluarga yang termasuk dalam kategori ibu hamil atau menyusui dan anak usia 0 sampai 6 tahun itu wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu yang kedua, anggota keluarga yang termasuk dalam kategori anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun itu wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari hari belajar efektif. Lalu yang ketiga, anggota keluarga yang masuk dalam kategori lansia dan atau penyandang disabilitas berat wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, keluarga penerima manfaat PKH wajib hadir dalam pertemuan kelompok bulanan atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, disingkat P2K2 atau istilahnya FDS, Family Development Session. Itu ya mengenai kewajiban keluarga penerima manfaat PKH. Lalu poin yang terakhir adalah mengenai besaran bantuan sosial PKH. Berapa sih yang didapatkan oleh keluarga penerima manfaat PKH? Jadi perlu teman-teman ketahui, di dalam PKH itu bantuan dalam 1 tahun dibagi menjadi 4 tahap ya. Jadi bantuan akan keluar tiap 3 bulan sekali. Untuk kategori ibu hamil dan atau anak usia 0 sampai 6 tahun itu per tahunnya mendapatkan 3 juta rupiah dengan nominal 750.000 per tahap ya. Karena 3 juta dibagi 4 tahap ya. Jadi per tahapnya adalah 750.000. Lalu untuk komponen pendidikan ada anak SD. Untuk SD mendapatkan 900.000 rupiah per tahun atau 225.000 per tahap ya. Sedangkan untuk anak SMP itu per tahunnya mendapatkan 1.500.000 atau 375.000 per tahap. Lalu untuk anak SMA mendapatkan 2 juta rupiah per tahun atau 500.000 per tahap. Sedangkan untuk komponen kesejahteraan sosial itu lansia atau penyandang disabilitas berat, mereka mendapatkan 2.400.000 per tahun atau 600.000 per tahap. Jadi itu ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Kalau ada teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau memiliki kebingungan mengenai PKH, silakan komen di bawah ya. Insya Allah saya akan balas pertanyaan dari kalian satu persatu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sekali lagi saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan terus memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.